Anda dan bisa Anda dengarkan baik itu melalui live streaming di @ramifm.com dan juga di frekuensi gelombang 97,4 FM, live media sosial ataupun Facebook Radio Suara Muara Enim yang dipancarkan dari kantor Dinas Kominfo ISP Kabupaten Muara Enim. Baiklah, Smellover, sesuai dengan agenda ataupun giat yang sudah kita publikasikan sebelumnya tentang podcast ya, talk show ataupun podcast bersama Komandan Kodim 0404 Muara Enim dengan program unggulan TNI AD. Sekali lagi secara berkala tentunya menggelar kegiatan podcast untuk memaparkan capaian program teritorial TNI Angkatan Darat secara umum serta penjabarannya di wilayah tugas masing-masing. Nah, untuk itulah di sini Kodim 0404 Muara Enim langsung dikomandoi oleh Kepala Kodim datang langsung ke studio. Pada hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita bisa ketemu lagi dan bersilaturahmi. Pada kesempatan ini kita bisa berbincang dengan Dandim 0404 Kabupaten Muara Enim. Dan salawat beri salam kita kirimkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat pendengar yang kami cintai, kemudian yang kita hormati yang sudah hadir pada hari ini, Bapak Dandim 0404 Muara Enim, Bapak Letkol Kavaleri Sahid Winagiri Sarjana Hubungan Internasional Magister Manajemen. Dari Bapak Dandim, program-program apa yang sudah dilaksanakan oleh Kodim 0404 Muara Enim? Mungkin secara awam kita tahu bahwa program pemerintah strategis dari pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan untuk itu nanti secara langsung akan disampaikan oleh Dandim sendiri program yang sudah dilaksanakan, sejauh mana manfaatnya langsung kepada masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Waalaikumsalam yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini maupun seluruh sobat pendengar di Muara Enim ataupun di Sumatera Selatan mungkin ya, kita sudah tercapai seluruhnya. Alhamdulillah, saya Komandan Kodim 0404 Muara Enim, Letkol Kavaleri saya tadi sebagaimana sudah diperkenalkan, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya ke Radio Suara Muara Enim, memfasilitasi sebagai corong pencapaian apa yang sudah dikerjakan oleh TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Pada pagi hari ini, izinkan saya berbicara sedikit berbicara tapi banyak bekerja. Pekerjaan sudah dikerjakan, tapi saya wakili, saya rangkum, saya kerjakan dalam beberapa menit ke depan. Saya akan sampaikan program-program unggulan yang sudah dilaksanakan dan pencapaian-pencapaiannya yang tentunya alhamdulillah dapat dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Mengawali percakapan kita, diskusi kita, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengulas sedikit bahwa tugas pokok TNI AD salah satunya adalah teritorial. Teritorial artinya mencakup ke masyarakat, turun ke masyarakat. Mungkin ini hal yang khusus yang hanya dimiliki tentara Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Banyak tentara asing, tentara luar pada saat berlatih dengan kita, mereka bertanya-tanya, itu fungsi apa, fungsi teritorial? Karena sebagaimana kita ketahui, kita dulu merdeka, Indonesia merdeka tidak terlepas dari perjuangan bersama dengan masyarakat, apapun itu latar belakangnya, dari segi agama, pemuka agama, petani, pedagang dan lain sebagainya, berjuang bersama sehingga sejarah itulah yang menciptakan kekuatan teritorial sehingga Angkatan Darat tetap mempertahankan itu. Tugas pokok kami salah satunya sekali lagi fungsi teritorial, yaitu mengedepankan kebersamaan antara militer khususnya TNI AD bersama masyarakat. Dari situlah, semangat itulah lahir kita ciptakan program yang secara umum maupun program unggulan. Khusus hari ini kita akan berbicara program unggulan, tapi sebelum nanti kita fokus satu sampai dengan berapa poin yang mungkin sudah kami sampaikan di awal, koordinasikan. Tapi sekali lagi saya ulas bahwa tentara hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai Undang-Undang 34 tahun 2004 bahwa kami memiliki tugas selain tempur juga teritorial, yaitu membantu pemerintah daerah. Salah satunya itu, sehingga dari satu kata tersebut itu bisa kita jabarkan sedemikian banyak pekerjaan, sedemikian banyak kegiatan. Mungkin kalau sekarang ramai di media sosial, sedikit-sedikit ketemu tentara, sedikit-sedikit ketemu, karena memang kami memang harus hadir di situ. Karena satu, mungkin ini kita highlight, di masa damailah seperti sekarang inilah adalah saat yang paling tepat untuk mempersiapkan situasi kesiapan untuk berperang. Kita tidak pernah tahu kapan
ancaman itu datang, baik itu dari luar maupun dari dalam, sehingga jangan sampai pada saat kita sedang santai, saat kita sedang kalau manusia nih, kita santai nih, sedang banyak waktu luang, kan waktu kita pasti makan, kita olahraga, kita latihan bela diri, kita apa. Negara pun seperti itu. Di saat kita damai, di saat itulah kita bersiap untuk berperang. Jadi yang kita ciptakan hari ini pelan-pelan sebetulnya menciptakan kekuatan negara. Di saat negara kritis, di saat negara berperang, kita siap. Ini tentara kok masuk ke sini, bikin ini, bikin itu. Karena apa? Karena pada saat masa damai lah kita menyiapkan Mandala, menyiapkan ruangnya, menyiapkan manusianya, menyiapkan koordinasi sistemnya dan lain sebagainya untuk bila mana situasi krisis atau harus berperang, kita siap. Itulah yang saya highlight secara umum sebagai pembuka. Demikian Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Pak Rizal. Siapa? Baik, terima kasih Pak Rizal, luar biasa. Baik, pembangunan yang ada di wilayah teritorial dari tentara Indonesia. Baik, kita kembali dulu ke Kadin PMD dulu nih ya. Nah, terima kasih yang kami hormati Pak Dandim 0404 Marini, Ibu Kadin Kominfo, Pak Aster Kodim 0404 Marini. Suatu kehormatan bagi kami bisa hadir di undangan radio Suara Marini terkait dengan mendampingi Pak Dandim. Kami dari pemerintah Kabupaten Muara Enim sangat bersinergi terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Kodim 0404 Muara Enim. Salah satunya program yang dilaksanakan oleh Kodim 0404 Muara Enim juga merupakan program bagi pemerintah Kabupaten Muara Enim dan juga program pemerintah pusat. Salah satunya terkait dengan ketahanan pangan, rumah tidak layak huni, dan lain-lain. Itu merupakan program-program pusat yang dilaksanakan di daerah. Salah satunya di pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak ke depan di dalam pembangunan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi kami sangat mendukung apa-apa yang menjadi program yang unggulan menjadi program Kodim 0404 Muara Enim. Karena pemerintah desa merupakan pembinaan bagi kami, melalui pemerintah pemberdayaan masyarakat dan desa. Salah satu pembinaan kami kepada pemerintah desa. Makanya kami sangat bersinergi, sangat mendukung apa-apa menjadi program Kodim 0404 Muara Enim. Ke depan sinergi ini tetap terjalin. Semoga menjadi program unggulan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih sebentar. Paling ada tiga. Meliputi 3 wilayah. Kurang lebih begitu. Sangat luas sehingga apa yang kami sampaikan nanti ini meliputi 3 wilayah tersebut. Pencapaian-pencapaian ini tidak lepas. Memang betul disampaikan tadi Pak Kepala Dinas PMD bahwa kami tidak sendirian. Bersama stakeholder, bersama dinas, masyarakat, ini berhasil. Dalam 2026 ini memang belum selesai tahun anggaran, tapi agaknya dapat kita banggakan. Beberapa poin seperti pembangunan jembatan, pembuatan sumur bor, kemudian ada kegiatan karya bakti dan lain sebagainya. Ini dapat kami sampaikan kegiatannya berjalan lancar. Itu 2025-2026 ini berjalan lancar Pak, data kita ada kurang lebih seperti itu. Titik berat mungkin hanya 1-2, tapi beda dengan ini. Kenapa? Karena memang pemerintah, Bapak Presiden menginstruksikan kepada kita pointer-pointernya sedemikian banyak, ya, dan kenyataannya dapat kita laksanakan. Apapun itu tugasnya, sepanjang kami tidak berjalan sendiri, dibantu oleh Bapak Ibu sekalian, berkoordinasi, tentunya masyarakat pun alhamdulillahnya di Sumatera Selatan khususnya Muara Enim, Pali, Prabu sangat menerima, sangat welcome atas kehadiran kami melaksanakan tugas-tugas tadi yang menjadi titik berat dari pemerintah. Kami mulai mungkin pembangunan jembatan Garuda, Pak. Itu di mana ya? Jembatan Garuda yang sudah berdiri itu di Pali ada 2, di Gelumbang ada 1, kemudian di Prabu Mulih on progress, sedang berjalan 80%. Luar biasanya Pak. Ini dikerjakan kami selalu diberi waktu Pak. Oh, ada kerja ya?
Jadi nggak seru kalau tentara dikasih tugas yang biasa-biasa itu Biasa nggak ya. seru. Jadi kalau kita nih terbiasa dalam tekanan, kalau nggak ditekan malah nggak jalan. Nah, kita harus ditekan. Dan harus siap ya. Harus siap. Yang agak itulah yang memang jadi tantangan bagi kami. Sudah ini loh, kamu saya kasih anggaran, kamu kerjakan. Tapi waktunya sekian ya. Ditelepon, belum, kamu kok belum. Jadi ya memang itu fungsi kontrol. Kita ketahui itu fungsi kontrol. 4 jembatan tersebut menghubungkan sendi-sendi masyarakat. Ada yang dari satu desa ke desa lain di Pali, ada yang dari sekolahan ke sekolahan lain yang kalau pas lagi musim hujan itu tergenang. Kemudian yang di Prabu Mulih itu di tengah-tengah perkampungan sempit. Tadinya cuman ini baru di kota ya. Kalau mungkin ini berikutnya Pak sudah kita data hampir kurang lebih 11 titik. Ada yang di Tanjung Enim, ada yang di Pali lagi, ada yang di Prabu. Itu khusus jembatan Garuda kami agaknya berbangga. Beberapa hari ke depan akan diresmikan secara serentak Pak. Dari Sabang sampai Merauke semuanya meresmikan. Namanya Jembatan Merah Putih. Kalau catnya Jembatan Merah Putih, nah itu yang ngerjakan kita bersama-sama dengan masyarakat dan instansi yang lain. Yang kedua, TNI AD Manunggal Air. Itu kegiatannya adalah kita membuat sumur bor, kemudian dibuatkan tower di mana di titik-titik yang dapat diakses oleh masyarakat. Penentuan titik bukan serta-merta kami sporadis, tapi tetap berdasarkan apa yang dimana masyarakat itu hadir untuk mudah aksesnya. Ini sangat luar biasa Pak. Di Muara Enim kita sudah berapa titik? 2 titik ya. Gelombang dengan yang sekarang di Tebet. Kemudian di Pali juga sama. Jadi sifatnya sumur, dibuatkan tower, dibuatkan keran sehingga masyarakat kapan itu bisa mengerjakan. Kemudian karya bakti kita ketahui kami bekerja bersama dengan Kepala Dinas PMD, Dinas Pertanian. Kami karya bakti itu ada sasaran fisik dan non fisik Pak. Kalau sasaran fisik kita rata-rata ya kalau itu kita buka jalan yang tadinya itu mungkin tanah atau mungkin jalur yang biasa dilewati masyarakat yang tadinya cuma sempit, ini bisa kita lebarkan sekitar 3 meter. Itu yang mengerjakan anggota prajurit bersama masyarakat. Non fisiknya kita penyuluhan, kita mengajarkan pelajaran-pelajaran singkat, akademis, ngajar ngaji dan lain sebagainya kepada masyarakat, bela negara kepada masyarakat. Seru Pak, kita dengan masyarakat. Karya bakti skala besar. Kalau skala besar ini baru tahun ini 2026. Ini program khusus dari Angkatan Darat di mana ini tercetus yang sudah biasa dilakukan di lingkup desa, ini di Angkatan Darat dibesarkan. Jadi sesuai namanya skala besar, ya jumlahnya sasarannya lebih luas, tenggat waktunya juga lebih lama, sasarannya lebih besar. Ini cukup berdampak kepada masyarakat. Panti asuhan, panti asuhan ini ada perhatian khusus lah Pak. Setiap acara selalu kita hadirkan anak-anak. Kompetensi di sini, khusus yang di Enim, yang di Pali sudah dilaksanakan juga di daerah Talang Ubi. Sudah kita laksanakan penanaman pohon keras dan pembibitan buah di koramil-koramil. Jadi di koramil itu mungkin ada, kalau nanti main-main Pak, ada petak-petak itu bibit-bibit Pak. Memang bibitnya yang minta ke Dinas Pertanian. Koramil kota Pak ya? Semua koramil. Semua, ya? Semua koramil. Itu ada pembibitan kecil-kecil, nanti setelah yang berapa usia tanam bisa kita tanam. Itu Pak kurang lebih yang dapat kami sampaikan. Program-program unggulan inilah yang itu tadi kami pikir menyentuh langsung kepada masyarakat, dan terutama jembatan, air, rehab tidak layak huni karena bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Hadir ke tengah-tengah masyarakat, berkoordinasi dengan dinas kesehatan maupun di turunannya adalah di puskesmas yang level paling teknis di lapangan. Itu berkoordinasi untuk bersama-sama membawa data bahwa di desa ini ada ibu hamil, di desa ini ada anak batita. Nah, dari situlah kita
melaporkan berdasarkan data-data untuk kita hadir menyerahkan bantuan. Kalau ditanya apakah sudah maksimal, belum Pak, terus terang belum Pak. Kami sadar masih banyak kekurangan, baik itu secara fisik maupun non fisik. Secara fisik kehadiran kami di lapangan praktis masih kurang banyak dari segi jumlah ya. Karena satu Babinsa kadang-kadang bisa meliputi 2-3 desa. Satu orang. Sekian banyak tugas. Ini belum lagi kita mungkin berbicara yang sekarang sedang menjadi sorotan dan trending dan memang itu suatu hal yang akan besar. Koperasi Merah Putih itu lebih luar biasa lagi nanti blastingnya, efeknya nanti. Kehadiran Babinsa dari segi fisik tadi saya sampaikan saya sadari kami belum bisa maksimal untuk hadir di tengah-tengah masyarakat karena dari satu orang harus berpencar ke beberapa desa. Namun halnya dengan dibantu mungkin dari Babin Kantipmas, dari teman-teman dari dinas, dari kelurahan, dari desa, kita dimudahkan sekarang sudah punya HP, berkoordinasi. Itu agaknya tugas-tugas kami dapat, kalau di persentase mungkin 70-80 Pak. Kalau dinilai ulangan nilai 7, nilai 8 kami sudah dapat. Tapi kalau mengajar 9-10, mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kami sadar kami hanya melaksanakan tugas apa yang diberikan oleh pimpinan. Selain Muara Enim ada Pali, ada Prabu Mulih. Dari segi jumlah kodim kami jumlah personilnya baru terisi kurang lebih 70%. Dan kami sadari pengisian untuk ke personel kodim ini tidak mudah karena personel harus ada yang berpindah mengisi kesatuan-satuan lain. Namun kami tidak sendiri Pak, sekali lagi ada stakeholder yang lain plus ditambah teman-teman kita, adik-adik kami, Batalion Teritorial Pembangunan. Ini sekaligus saya jelaskan di floor bahwa mereka hadir, namanya Teritorial Pembangunan. Ini gebrakan Pak, gebrakan Pak Presiden, di mana selama ini usia 80 tahun TNI tugasnya selain perang juga teritorial. Nah, disitulah batalion ini diciptakan. Atas sinergi selama ini dengan Kodim 0404 Muara Enim, semoga ke depan hal ini tetap terjalin, dapat meningkatkan kehidupan masyarakat di desa. Terima kasih.